Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kamu luar biasa. Alhamdulillah. 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 Alladzi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وقائد الأمر المهجرين وشفيع المسلمين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Biar kelihatan kayak orang bisa gitu. Karena tadi udah dipanggil ustaz sih, jadi gimana gitu biar kelihatannya gitu kayak orang ngerti gitu. Wah, teteh cager teteh. Wow, kamu luar biasa. Senang malam ini, senang. Beneran Api senang. Ketemu saya girang. Segitu juga ngaji. Girang aja juga berarti ibadah, karena Allah nyitain kita supaya seneng, jangan kebanyakan susah. Al-Mukarramun wal Mukarramun man ikhlas, kiai guru man ikhlas. Nih yang ceramah bukan ustadz beneran. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum punya, baru punya 2 dari dulu sampai sekarang, cuman Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu lagi baru selesai jadi dalam di OPJ, Parto. Nah, saya udah jarang di TV, udah jarang syuting. Kenapa saya jarang syuting? Karena emang nggak diajak. Sahibul bait asinal kiram, abang saya, saudara saya, Bang Apin Naminuddin. Makasih Bang Apin udah undang saya. Alhamdulillah punya duit lagi saya. Karena udah habis buat bayar listrik. Juga teteh saya Ibu Siti Nuraini. Makasih, hatur nuhun teteh. Juga yang saya hormati Kepala Desa Mampir. Oh, Mampir doang di sini. Nama desanya Mampir. Itu Mampir doang. Ya, akhirnya Kang Asep Supini, Bapak Kepala Desa kita. Hadir Pak Kepala Desa kita. Alhamdulillah. Juga yang terhormat Bapak Nemin bin Haji Kain. Juga Bapak Amin Ucep. Juga yang terhormat Bapak Kadus Maman. Juga yang saya hormati Bapak RW Ratum. Bapak RT berapa nih? 12. Juga yang saya hormati Bapak Toto Sugiarto. Mohon ikhlas ibu-ibu saya, teteh saya, mohon maaf saya nggak sebutin. Kenapa saya nggak sebutin? Karena nggak ditulisin. Sumpah demi Allah tak bohong. Iya.
banyak tinggi absen. Jebel dia. Juga teman-teman saya, adik-adik saya dari Hadroh Al Baitur Rahim. Baitur Rahim, mudah-mudahan besok jadi kiai-kiai besar. Terus baik tarabana cabokan. Adik-adik saya, teteh saya, emak saya, mohon maaf ini. Saya ceramah. Katong pun abai ceramah pada lama tetap baik. Menengan duit ya mah. Ya teh. Enggak apa kan teh. Santai we, santai. Kuat ya teh sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1. Apakah teteh security? Ya, kita ceramah dulu, teteh. Juga akhirnya yang dihitan Ananda Bagus Pribadi Naminuddin Putra. Wah ini. Mana tadi? Bagusnya mana bagus? Oh tidur. Wah, buat besok kali ya meron ke pasar. Udah tidur jam segini. Ya doain mudah-mudahan Bagus jadi anak yang soleh. Putra putri dari Bapak Apin mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hormat dan patuh sama ibu bapaknya. Besok ada yang jadi pengusaha kaya, amin. Besok anak-anak kita ada yang jadi ulama besar, amin. Besok anak-anak kita ada yang jadi pejabat, DPR, menteri. Ya Bu ya. Ibu mah tetap ibu, gitu ibu mah. Mudah-mudahan anak-anaknya besok ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Pokoknya semuanya, ibu-ibu saya, emak saya, nini saya, teteh saya, terima kasih, atur nuhun. Kita bisa bertatap wajah, ya teh. Senang saya juga, masya Allah. Mudah-mudahan sehat. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi bingung mau bayar utang mudah-mudahan Allah kasih rezeki banyak kebayar utangnya. Kalau udah banyak duit mudah-mudahan pengen berangkat umroh, amin. Yang pengen berangkat haji mudah-mudahan Allah kasih rezeki banyak berangkat haji. Yang udah setor haji mudah-mudahan Allah cepetin berangkat hajinya. Makanya kumpul di sini semua kita dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Ya, tambah lagi kita bisa begini nih, ada pengaosan yang ceramah Ustadz. Nah ada ya, udah jelas teh. Ya saya bahasa Sundanya juga nggak bisa yang lemes-lemes saya teh. Bahasa Bali rombeng teh bahwa saya pernah di Banten, Menes, Caringin, mondok, nunggu nama mondok padahal mah ngaliwet bae. Batur ngaji akrimah maling lau. Jadi cingcalang kieu ya. Makanya beruntung kita punya orang tua yang paham. Mana pahamnya hajatan, hitanan, nyunatin anak, bikin acaranya pengajian. Cakep teteh. Karena kalau pengajian mah pasti di depan ada tawasul, bener. Ada wiridnya, ada wiridan dulu, ada yasinan dulu, bener gak teh? Cakep itu. Coba kalau acara organ tunggal, nggak ada summa ila ruhinya. Bener. Ada nggak biduan mau nyanyi? Marilah sama-sama sebelum kita lagu kita klip Fatihah. Ada. Makanya Kang Afin ini paham. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Kalau yang paham bikin acara pengajian, kumpul nih warga mana baik? Dari mana baik? Iya teh. Sampai teteh begitu diundang Kang Apin ada pengajian, ukuran di rumah enggak pakai seragam pengajian, pakai seragam pengajian.
Coba kalau nggak ada pengawasan gini, mungkin di rumah pakai daster robek. Ini barolong teh akan dia. Robek nanti dia nggak dia ya. Ping-ping kemana-mana. Karena ada pengawasan barokah. Kebagian barokah. Mana barokahna? Al barakatu ziyadah fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Teteh datang ke sini, besok teteh punya anak juga, hitanan juga. Benar. Oh, berkah juga kita. Teteh lihat saya girang. Segitu udah ngaji, cakep. Ada orang lihat saya asem aja. Di rumah asem. Datang ke tetangga asem. Ya, melihat orang asem. Sampai lewat kuburan asem, kata kuntilanak, wow lebih seram kamu. Tapi kalau kita begini, mana teteh orang yang sehat, orang yang mau ketawa. Jangan asem-asem, ya. Ini orang yang mau ketawa, orang sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, rada kurang sehat. Dua, banyak utang. Ya. Kalau ini kan seneng-senengan aja, utang mah jangan dipikirin teteh. Bener. Nggak ada habisnya, udah lunas utang deh baik. Dipikirin lagi capek, utang yang penting selesai. Ngapain dipikirin? Tanggal masih jauh. Iya teh, nggak usah takut. Bahkan tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Benar? Kita pulang ke rumah nggak disuruh juga di rumah udah ada lihat motor di depan udah lunas apa belum? Masuk ke dapur ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Ada kipas angin, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab, pagi-pagi dorong jendela bunyinya kredit. Tadi mah pinuku hutang, bunyinya kayak kredit. Dia kredit itu kredit sampai dorong pintu bunyinya marah. Engselnya kering. Ya teh, seluruh penduduk Indonesia rata-rata punya makanya jangan takut-takut, jangan malu-malu, haju utang. Aduh. Yang penting bayar. Sebab nggak bisa kita lari dari utang. Apa yang nggak bisa diutang? Rumah-rumah mewah di pinggir-pinggir kampung kita bisa diutang ke. Bisa, motor-motor, showroom mobil bisa diutang ke. Alat-alat perabot rumah tangga bisa diutang ke. Itu yang parabot ya bisa diutang ke. Benar, sampai kita punya seragam pengajian juga bisa terus hutang. Kenapa teteh hutang? Teteh nggak salah. Kenapa istri banyak utang Pak? Karena suami ngasih duitnya ya, ini biar senang dulu nih. Kenapa suami kita bangun tidur pagi pengen sarapan nggak ada kopi, nggak ada kue? Kenapa? Karena belum ngasih makan siang, belum mateng-mateng. Belum siap, udah lapar. Kenapa? Karena belum ngasih ya, jadi kalaupun teteh punya utang karena memang kurang mantap teteh. Coba pagi-pagi dikasih duit 10 juta, sarapan pagi komplit enggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, komplit enggak? Malam istri tidur miring aja teteh. Ya. Kalau dikasih 10 juta masih miring nggak? Ya. Kangkang dong. Sehari 30 punya utang tuh eta. Iya mah 30.000 sabulan. Makanya kira tuh biarin suami kita nggak ganteng nggak apa-apa asal banyak biarin suami kita di rumah pagi sore siang malam nggak ngaruh, yang penting banyak biarin suami kita mau kerja pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin makanya Pak, kita mah nggak penting-penting banget di hadapan istri kita.
punten ya. Kita mah nggak terlalu penting buat istri, karena yang dipentingin sama istri adalah mudah-mudahan teteh yang ngomong banyak duit, yang yakin pengen punya duit, insya Allah banyak duit. Begitu teteh. Jangan orang nuntut. Ditawarin seragam, ayo saya mah enggak, saya mah nunggu izin dari suami dulu. Kelamaan. Cokot weh. Benar. Kita yang ngutang, suami yang teteh seneng suami bengek. Ini teteh pada seneng ketawa gitu, suami di belakang anjing. Majikan aing ngajaran ngutang bae ka Ustaz anjing ya anjing. Emang kudu gitu Pak, majikan mah kudu dialem bae. Jangan pernah mencoba untuk menyakiti hati wanita. Sakitnya di sini. Suntiknya di dia ya. Ya, jadi yang penting biarin kita nggak kaya asal selalu punya duit. Biarin rumah kita nggak berlantai, nggak bertingkat asal di dalam ada duit. Buat apa punya rumah mewah kalau nggak megang-megang duit? Terus duit baik bukan hidup. Atau haji akri ke kadi ya ceramah ngomong nama, padahal mah keneangan duit. Baca kamu. Jadi Sunda saya rada kasar teteh, karena memang saya nggak pernah belajar Sunda yang halus dan bukan asli Sunda, gedenya bukan di Sunda. Iya, emak saya Arab. TKW. Bagian mumbah beas. Hah? Itulah masalahnya. Teteh ngomong gitu. Kalau Arab berarti mancung dong. Teteh, perlu saya kasih tahu, orang yang hidungnya pesek itu bukan pesek disebutnya, tawadu. Rendah-rendah teh ngeblesek sana. Bersyukur hidung kita nggak mancung, bukan pesek, bukan. Ya teh, teteh ngomongnya jangan lihat hidung saya dong. Iya, nggak usah dibilang hidungnya pesek, nggak usah, biasa aja dong. Jadi nggak enak. Masalahnya iya ayana diharap pun air itu kan hidung. Jadi orang yang hidungnya kecil itu bukan berarti pesek, dan orang yang hidungnya kecil insya Allah umurnya lebih panjang. Karena waktu sakaratul maut nggak boleh. Beda sama orang luar negeri itu hidungnya gede-gede maju. Nah, kita ngaji dulu dikit-dikit teteh. Saya maafin saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Ya bukan nggak bisa, belum hafal. Ada kisah gitu teh. Beruntung kata guru saya juga, Nabi bilangnya balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kepada kalian, kata Nabi, walaupun satu ayat baik. Kalau baru nggak bisa, benar. Ya satu aja teteh, kalau kita bisa, cakep nggak? Cakep daripada banyak. Teteh udah tua, aku pengen jadi hafizah, tiap hari ngapal Quran. Atau bocah tadi susuan, ibu ngaji, jadi ada waktunya, cukup Fatihah udah tua mah. Ya, coba kalau teteh setiap hari tawasulan Fatihah, sholat Fatihah, sampai sekarang udah ribuan Fatihah yang teteh baca, benar. Pengen baca Quran atau kumaha deui pan. Ya, udah anak udah banyak, rumah nggak ada pembantunya, repot, cucian numpuk gitu. Bagaimana mau ngapalin Quran? Sholat aja juga kok, seberapa kali ya? Allahu Akbar, pakai bahasa buat.
Pernah berberi juga. Ya, yang penting tauhid kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Coba lu barangan dulu biar enak, biar nggak ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segitu juga cakep. Man asyara kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Itu biasain teboga beas rek masak la ilaha illallah. Aing nyesel teboga sabun la ilaha illallah. Diajak kondangan teboga duit la ilaha illallah. Cara kita balik-balik la ilaha illallah. Makanya orang tua kita biasain begitu teteh tuh, daripada ngegosip ngerumpik tekelan tasnya. Nah, udang putih gitu, nah, nyekelan tasnya baiknya. Kita menyekelan HP. Mau tidur pegang HP, tengah malam bangun nyari HP. Isuk-isuk juga mau belanja pegang HP. Bapak pegang HP, emak pegang HP. Anak juga pegang HP. Yang ngaji HP, yang azan HP, yang selawatan HP. Besok yang masuk surga pinuhan pulsana. Ya, nah sekarang saya mau ceramah sunatan dulu, karena saya juga pernah sunat. Teteh pernah sunat belum? Ah? Wow, cewek juga ada yang sunat zaman dulu, zaman sekarang ada yang kedua. Ngewel. Iya maksudnya lek tanah ngewel. Ih, kadinya baik. Apakah yang disebut hitan itu? Ngaji dulu nih. Apakah yang disebut hitan itu? Sunat itu buka helm buat cowok. Makanya rada heran kan ya teh? Teteh yang tiap hari teteh lihat heran kan ya kan? Karena nggak ada kulitnya. Helmnya udah dibuka. Ya, jadi disebut sunat itu kalau buat cewek buka helm. Buat cowok buka helm, buat cewek buang nyeher, ya kan ya? Supaya apa? Supaya bersih. Nih, ini udah pada sunat semua nih tuh santri. Nganggo samping, pakai kain sarung, udah sunat semua. Saya juga pakai kain sarung, kata bapak saya, laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah ntar anaknya banyak. Bapak sarungan baik ulang tahun, anak kan tak. Ya benar. Rajin-rajin pakai kain sarung, saya juga begitu dulu. Pakai kain sarung yang dibuang kepalanya, bukan lato-latonya. Ya, kalau lato-latonya yang dibuang nggak bunyi nanti. Supaya bersih. Kenapa teteh? Teteh kebayang lato-lato nangis ngondo itu. Sebunyinya nggak keplek. Keluar kayak bunyi. Nggak sekolah mah. Teteh, biar buka teteh kebayangnya kadinya ber. Aduh. Iya, iya karena termasuk teteh ini pengome lato-lato. Ya emang bukannya jorok, emang ada, benar teteh. Iya kan? Masa sih udah bertahun-tahun nggak tahu? Itu lato-lato. Aduh, bagus. Makin malam makin enak. Anak kecil main lato-lato kena kepala bisa benjol. Bener. Sama tuh tetangga saya main lato-lato kena perutnya. Benjol beberapa bulan-bulan nggak kepes tuh.
nggak kena lato-lato. Bahaya lato-lato, apalagi lato-lato yang nggak ada talinya. Supaya apa dihitan? Supaya bersih. Karena agama kita agama yang paling bersih. Kenapa yang kotor-kotor dicuci? Karena kalau kotor dicuci berarti bersih. Orang yang belum dihitan, eta kepalanya rada monyong. Ih, ini kan aku kepercayaan ya. Saya mah nyaman anak itu menurut jadi tehnya. Heran deh, ya teteh tahunya udah mengkilat kan? Sebetulnya prosesnya itu pakai ampas kelapa teteh. Islam itu agama yang bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang sudah bersih. Motor kotor dicuci supaya bersih, piring kotor dicuci supaya bersih, baju kotor dicuci supaya bersih. Kalau udah bersih cakep nggak? Cakep. Nih teteh nih, kakak saya, emak saya, nini saya tuh bersih bajunya. Ya sampai ke buntu-buntu nah bersih. Oh sama sekali. Bagus benar. Karena agama kita ngajarinnya harus bersih. Baju kotor dicuci supaya bersih atau ke kamar mandi, benar. Kita badan kita dicuci mandi supaya bersih. Batiniah kita masuk selesai sholat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, kalau ibu tadi mah pasti apa? Sampai lagi saya istighfar pasti apa? Allahumma anta rabbi la khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ibu-ibu mah rajin ngaji, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, arisan juga ada. Benar, makanya bisa coba bapak mah diem aja gitu. Nggak ada yang ngikutin, mangap aja. Ya, karena bapak ngajinya nggak sama sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah kadang-kadang rombongan pengajian. Ya benar. Bapak mah di pos dan ciu-ciu. Ya. Hampir sering kita lihat yang sering iring-iringan pengajian pasti kaum ibu. Makanya ibu-ibu mau masuk surga duluan. Suami belakang. Sebab teteh kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal pandangan gede gandeng pak. Ya, iya teh. Makanya ngajinya. Orang yang rajin ngajinya kelihatan bajunya banyak. Duh, yang mingguan beda, Senin beda, Rabu beda, Muludan beda, Rajaban karena rajin ngaji, benar. Coba bapak yang jarang ngajinya sebulan sekali, baju kokonya itu juga, putih-putih nggak usah tahu. Yang diganti cuma kancingnya doang, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning. Akhir peniti. Makanya saya kalau ceramah begini di depan ada ibu-ibu senang saya mah, girang. Karena ibu-ibu mah lepas. Datang pengajian juga belum makan belum apa diajarin nyanyi. Bener. Selawat loh, sebelum selawat udah nyanyi. Mari oh mari baca selawat Nabi. Mari oh mari baca selawat Nabi. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad yang membawa amanah untuk para umat. Marilah hai kaum
bapak-bapak yang ikut? Enggak ada. Bengong aja mana? Bekas mabok kecubung. Kalau ibu-ibu marah di mana pengajian, makanya ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Karena rajin nggak? Mudah-mudahan rezekinya banyak karena rajin. Teteh, tenang, jangan mikirin suami, pusing. Dari pertama nikah sampai sekarang hidung baik hidup, dengan bodah, benar. Sudahlah jangan pakai pusing, aduh suamiku hitam, aku pengen bangun malam tahajud 2 rakaat, aku pengen ngedoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah biarin suami kita hitam, ya teh, hidung. Nah ngerana, poek dah. Nggak apa-apa suami kita hitam, yang penting ngasih. Silakan hitam bapak sehitam-hitam. Karena istri kita nggak butuh kulit kita, benar. Istri kita yang dibutuhkan adalah selesai bapak. Ngusep ya. Makanya ibu harus girang. Saya lebih senang kalau di pengajian tuh ibu-ibu girang, ketawa. Jangan ngaji kok ketawa mulu, mendingan ketawa daripada diem mulu. Tidak jelas. Orang-orang ketawa dia diem. Jadi baru nyampe sampai mau pulang diem. Diajakin ketawa, nggak mau ketawa diem. Begitu hudang rek balik langsung koneng teh habis ini. Kakak kiri bener. Karena di rumah udah capek teteh, bener. Ngurus anak capek, ngurus suami juga. Yang bikin capek karena nggak dikasih. Belum lagi ada adik datang urusan tanah, sakit lagi. Minta di depan nggak dikasih, kasih di belakang tanahnya. Pinggir kali. Itulah yang usaha kayak diharap. Bener. Gara-gara saudara sakit lagi, nahan lagi, kesel lagi, bener. Bebasin teteh, cari senang, jangan cari susah. Boleh goyang, boleh. Goyang baik. Sebab orang yang hidup mesti gerak, bener. Goyang bergerak nggak? Kalau udah kira. Iya mau jalan. Mendingan gerak teteh, bener. Enak gak begini? Enak. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah carilah pintu surga dengan yang bikin senang mah. Ngapain bikin rumah yang ngerenovasi, pungut duitnya Allah. Ya bener teh. Tenang aja. Pengen banget rumah direnovasi ganti keramik, sampai sekarang di tembok juga belum. Pikirin kesel jadi penyakit. Iya. Nyesek. Banyakan nahan nyesek ulu hati. Ya. Ini kesel nyesek ditahan, ini kesel nyesek ditahan. Akhirnya paru-paru pada bolong. Begitu dicek penyakitnya nggak ada. Begitu di ronsen, hasil ronsennya kelihatan. Suaminya melotot tadi. Iya teh. Cari girang, cari senang. Hidup tuh simpel. Lapar makan, ngantuk tidur. Kenapa jadi susah makan, kenapa jadi merah tidur? Karena banyak pikiran. Akhirnya teteh orang yang banyak pikiran di rumah pusing, di rumah tangga pusing, di tetangga pusing, urusan pusing, apa di pengajian pusing, diam aja. Itu kadang-kadang meninggal dunianya kurang bagus. Kayak jadi hangkot baik. Jadi tiang aja bisa lewat. Gampang. Kalau ini kan enak, seger, sehat, bisa keringetan. Berarti sehat nggak? Sehat. Coba orang masih dingin aja, dingin. Sampai suaminya ngajakin sih. Wow, masuk freezer. Jadi beku ya teh.
Girang emak girangin, apalagi nenek girangin. Biar sehat panjang umur. Jangan gara-gara anak pusing, gara-gara tanah pusing, gara-gara rumah pusing, ngatur dari dulu pusing, bener? Kapan senangnya? Sebab nenek mau udah ngomong, oh aku mah sekarang udah tenang, anak-anak aku udah pada nikah, kata si nenek. Rumah udah pada kasihin. Sekarang saya udah enak di rumah plong. Besok anaknya kerja, mantunya kerja, cucunya digiring ke rumah. Kata nenek paehan aing. Cucu opat, yang satu naik kerak piring bebes, yang satu naik ke meja ngising. Kata ini aduh paehan we, aing paehan. Tekua. Bapaknya kerja, mamanya kerja, dua-duanya di pabrik. Masuk pagi pulang malam, bener? Tinggal nenek dikasih cucu, aduh, naik ke bantal ngacai, naik kerak piring pepes, bener? Udah, nggak ada enaknya. Makanya emak biar girang ketemu saya. Sesirian baik. Haji Apri ceramahnya ceramah naon eta ceramah na bari. Eta ilmu naon eta Haji Apri. Yang ceramah hahaha yang dengerin juga. Nanti kita pulang dapat ilmu. Iya, nanti kita pulang sampai depan rumah. Kacai. Mau tidur ingat saya. Bangun tidur ingat. Terus baik. Sampai tetangga bilang wow, karena orang yang bilang sehat panjang di rumah diem, di sono diem, di mana-mana diem, nyesek ulu hati teteh. Dari batuknya kelihatan orang kalau banyak nahan. Orang yang senang batuknya cuma 2 kali. Sore masih itu. Tapi kalau batuk banyak nahan, batuknya di atas jam 12 rada panjang. Itu nggak sampai sebulan itu di musola ada pengumuman. Ini kebanyakan nah. Pas teteh. Jangan cemburuan sama suami. Jangan cemburuan, biarin aja, nggak apa-apa. Teteh, ya maaf, nggak nanggung dosa suami, tapi suami nanggung dosa. Tuh, aman teteh, jangan cemburuan. Suami baru keluar depan pintu, Sherlock. Keluar 2 lantai sama Sherlock. Aduh, salah ingat nih. Belum jalan baru keluar, periksa handphone. Sherlock pak. Itu diserap kemana adiknya? Belum berangkat karena saking cemburunya. Belum apa-apa pici. Diokol. Di 2 jam suaminya keluar dia udah cemburu, terbakar api. Karena dia tak rasain tadi di dia sama sapi. Oh, kata begitu. Padahal suaminya lagi di kamar mandi ngeden enak banget. Yang ngeden mah enak, yang cemburu mah sakit hati. Ngapain cemburu sama orang lagi ngisi? Buang-buang waktu, sia-sia umur, bener. Bebasin teteh, saya pengen teteh itu sehat panjang umur. Jangan banyak nahan. Makanya Kang Apin tuh tahu undangnya saya, ya. Yang nggak jelas benernya. Tapi kan jelas ketawanya, bener. Daripada teteh nanti dengerin kiai buka kitab sampai 4, 5, 6, baru ke 1 kitab teteh udah. Ya, begini juga yang penting senang, teteh. Teteh senang kan? Senang, nggak patungan kan? Enggak lah. Iya, biasanya kan ibu-ibu pengajian kalau undang saya patungan. Ya, 5.000 euro. Sampai 1 tas duitnya. Wow, ribuan semua. Ada yang bau bumbu, ada yang bau ayam. Berkah semuanya. Ya teh,
Terus bagaimana setelah anak-anak kita dihitan supaya sehat, supaya pinter, supaya calakan karena dihitan. Ya, nih kamu-kamu yang cewek nih, oh besok jadi ustazah. Ceramah di mana-mana. Mama Dede kan udah tua. Ya kamu nanti penggantinya Mama Dede. Ya kan? Kamu yang ganti. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu drama nih bangga. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu aing mana, bapak aing mana? Ya ustazah kehilangan bapaknya. Kita nggak tahu besok jadi apa, kayak saya aja nggak tahu, tiba-tiba sekarang udah ada di sini. Bayar baru jadi. Apa Ustaz? Ujuk-ujuk langsung ke dia mah nggak naik panggung. Keder banget Ustaz ya. Kesasar. Terus sudah capek belum? Belum. Udah ngantuk belum? Belum. Ngantuk dong, kalau belum ngantuk nggak kelar-kelar. Jadi girang aja ya teh, karena babnya bab. Jadi kita kumpul bareng di sini sekalipun ngaji tetap sambil. Ya teh, jangan pusing-pusing urusan rumah tangga, urusan suami, urusan duit, bawa baik dengan cara. Nanti kita pulang sampai di rumah sambil jalan tetap. Karena PA-nya kita gara-gara. Nah, kalau udah dihitan adik kita besok cepet gedenya, badannya cepet gede. Pinter, badannya keras, apalagi olahraga. Makanya bagus olahraga laki-laki itu silat, biar kuat. Wah, gitu. Ditabuk sama majikan. Enggak kan masa ditabuk sama istri saking galaknya langsung jatuh teh gubrak. Malu dong. Ditabuk. Gitu, akhirnya nggak ditabok kan, dibalok. Nah, siap-siap orang sekarang mah istri mah lumayan hebat-hebat, bener. Istri yang hebat itu kalau berantem nggak pernah kalah. Kalau teteh berantem sama suami teteh kalah, bukan berarti teteh nggak hebat, tetehnya nggak siap. Jadi kalau suami maju, teteh jangan mundur, maju deh. Sampai cabok ya, maju. Ya, Pak Ehan aing. Ya, Pak Ehan. Nyaho mun aing pae siarek nikah deui ya. Pasti mundur suami, heeh. Bener teteh. Cuman apa-apa lapor polisi, kadang-kadang ada RT lapor polisi. Ada RT lapor polisi. Pasti dong. Lapor aja ke polisi, emang polisi nggak pernah punya masalah sama istrinya. Aku selalu baik bener. Ada kiai ceramah cakep banget, istri salehah, sakinah, mawaddah, warahmah, wa unah, wa inah, wa ayah, wa ati, wa anak. Wa apa itu? Ada jamaah curhat nih, murid sama kiai, minta kiai. Istri saya udah 3 hari kabur kiai. Satu pemacarannya ya kiai, minta kiai. Apa kata kiai? Udah berapa hari istrinya kabur dari rumah? 3 hari kiai. Oh, istri saya malah sudah 5 hari. Artinya urusan rumah tangga enggak kita, enggak polisi, enggak kiai, benar teteh. Yang penting teteh mesti kuat. Kalau suami galak, teteh jangan diem, diri. Mesti ketajong. Yakin suami pasti kalah. Kalahnya suami sama istri. Teteh biar paham. Ya. Suami galak, korek ya. Tanya nabok, teteh jangan. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Benar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluar kita dari perut emak kita. Disebut anak karena dia keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari perawan, curut namanya. Bentar-bentar suami hayang nyabuk, betul pengen nampar gitu. Teteh jangan takut, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan. Sambil bilang kembali ke tempat asalnya.
kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Ya kayaknya dorong. Ayo nggak percaya, ntar pulang dari sini praktekin. Harus jangan biarin dulu suami lagi pelotot ya. Masak enggak? Ayo ngopi yo. Diem aja teteh, jangan dong. Mereka dulu ngopi. Nah gitu, jangan gitu teteh. Ayo ngopi. Deketin, bagaimana? Tunduk ya yang ngopi. Ada apa? Aisyah. Baru kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulang. Jangan kebanyakan nahan teteh, lepas saja ya teh. Ketawa juga lepas saja. Pernah ada kejadian yang lain pada ketawa dia diam aja nahan. Itu akhirnya orang ketawa dia bunyi prek. Bukan suaranya keluar angin. Prek. Eta angin kalau dicairan repot. Pas entok dia pakai cerat lagi. Ya, iya ini. Ada rembes. Kasih tahu kalau emak yang anaknya banyak, kalau ceramah saya besok ketemu lagi pakai pampers ukuran L. Anti rembes. Ini namanya senang, ceramahnya bikin girang bukan bikin susah. Ya. Besok nih teteh, dulu kita jadi anak, sebelum jadi emak jadi anak. Waktu jadi anak punya emak, benar teteh? Sekarang kita udah jadi emak karena udah punya anak. Tuh teteh. Makanya untuk menjadi ibu rumah tangga gak usah pakai cita-cita. Cita-citanya apa nanti nak? Aku ingin menjadi ibu rumah tangga. Nggak usah pakai cita-cita. Asal rajin nganakan udah. Kadang-kadang ngaji dulu, kadang-kadang ngaji dulu. Ya karena disebut emak sudah melahirkan sekarang kita udah jadi emak. Gak apa-apa, saya berharap malah teteh langsung pulang gitu. Terus ini terus. Ada nggak di sini Ustaz ceramah sampai 1 jam? Ada. Oh. Yang ceramah sampai 2 jam juga ada. Ada Ustaz yang ceramah sampai 3 jam juga. Wah, udah berapa Ustaz yang mati di sini? Besok anak-anak kita teteh begitu udah besar, ada yang jadi dewan, suruh. Ada yang mau masuk partai, bentar lagi tahun-tahun politik, masuk teteh, dukung anak kita biar besok di DPR, begitu dong. Jangan diwarteg, warteg. Ya, suruh anak-anak kita, karena anak-anak kita harus cerdas sekarang. Kampung kita siapin tanah, jangan perumahan lagi, perumahan lah. Akhirnya tanah kita habis. Dia teh? Ih, serem. Tanah saya nggak jual-jual. 2 pengki siapa yang mau beli? Cuma buat urung kotoran kucing doang. Besok anak kita pinter nih, tiba-tiba sekolahnya cakep, pondoknya bagus, ngajinya cakep, jadi qori. Yang cewek qoriah, tingkat nasional, internasional, pergi haji, umroh gratis, nggak pakai jual tanah. Beruntung nggak ibu? Kenapa kita ngaji? Karena ibu kita juga ngaji. Jadi gampang katanya, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Kalau pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya juga kudu soleh. Nggak mungkin ujuk-ujuk. Benar.
bapak emak sholat, anak memerhatiin sampai naik ke pundak nih, ya sampai mau kena emak robek, karena emaknya sholat. Coba emaknya di dapur masak terus masak, anaknya kecebur di sayur, karena emaknya seringnya di dapur. Jadi anak bagaimana bapaknya, bagaimana emaknya. Kalau punya anak nakal jangan salahin anak, karena cuma dua. Kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya, karena anaknya benar. Kok tiba-tiba ini kelakuannya kayak anak tetangga? Oh, bisa jadi bapaknya dulu pernah mampir di situ. Ya. Nah, kenapa kita ngaji mau kumpul begini? Termasuk bapaknya bagus. Kenapa mau kumpul begini? Karena pengen dulu emak bapak kita, nenek kita pengennya anak cucunya kumpul begini. Sebelum acara tawasul, ya kirimin Fatihah sumanya rohim man iya binti man bapak noe tata bin bapak noe itu tuh bin bapak noe iya ya noe itu jangan iya ya Al-Fatihah. Baiklah hadirat yang khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu bin bapak haji yang mana? Bapak haji yang mana yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di bawah tetanggalan. Bapak haji noe tata bapak haji noe tata bin bapak haji noe itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Udah nengok rumahan masuk. Satu kuburan udah mahal sekarang, bener. Dapat ninja mah. Cuma begitu digas bunyinya enggak neng. Makanya teteh kalau meninggal jangan minta makamin di pinggir ya. Takut ada pelebaran jalan. Dijual sama anak. Ya ini orang-orang yang hebat ini mau bertahan. Yang penting punya rumah ada musholanya, punya kampung ada majlis taklimnya. Itu cuma modal pulang mah teteh. Tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ngacain. Itu yang cakepnya. Bukan setiap hari latihan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bukan itu mah lagu tukang akuarium. Tapi yang ada di surga mah ini yang bareng-bareng teteh nih tadi tuh. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanholu meringankan saya. Capek Kang Haji ya? Capek Kang Haji. Senang, tapi kalau ibu-ibu mah senang. Ibu-ibu tuh kalau ngaji lebih mudah disuruhnya daripada bapak-bapak. Coba bapak-bapak nih, coba ibu diam. Ayo Pak, Allahumma. Enggak ada. Kebanyakan ngoplos dulunya. Sholawatan barusan. Kalau ngaji pinteran mana Kang Haji kira-kira? Ibu-ibu, yang pinter mah ibu-ibu. Coba deh, ini lembur kata paling pink. Paling pink. Iya, coba teteh. Nih, teteh dulu nih. Ikutin saya teteh. Bapak-bapak diam dulu. Pinter mana ngajinya di paling pink nih? Ya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar.
itu. Iya. Iya, Bu. Coba Bapak suaranya nggak ada, nggak yakin. Dia kata badannya gede, kumisnya gede, tetap kecil. Ya Bapak, kalau ibu-ibu mah enak. Coba pilih, Bapak yang merasa laki-laki. Cek, he. Kopi. Kalau minta kopi kan agak beda suaranya ya. Kopi, gitu ya. Coba ngaji nih, Tete malah suara. Ayo Pak. Ya, Ibu diam. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak. Beda sama ibu. Kalau itu kan cepat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Bapak mau nggak bergerak sama sekali bibirnya. Nempel rokok nih. Ayo Pak. Ya, makanya ibu mah keren, di mana taklim keren. Pengajian bapak-bapak ya datar, nggak ada nyanyian. Begitu duduk aja bari ngerokok, nggak ada yang nawarin utang seragam. Iya kan? Ya. Coba ibu baru masuk teh, ini yang 3 kali bayar. Datang ustazanya begitu nyampe udah langsung tuh, ya kan? Ayo. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Oh, coba pengajian bapak-bapak, nggak ada yang memimpin begitu. Baru nyampe Al-Fatihah, udah yang baik. Ibu mah hebat. Ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, besok pagi bayar kredit. Tapi ada juga yang bandel ibu-ibu udah dipanggil pakai selamatan gitu malah jawabnya lain. Apa tuh? Mohon maaf, hari ini enggak ngaji sebab tadi malam suami kompor sampai 2 kali. Lagi nyuci aja dia lagi itu lagi. Nanti suaminya digigitin papatong dong. Dikerok ya. Iya. Ini bujanya digigitin papatong. Apa namanya? Kapur. Kalau 2-3 bulan masih ngompol juga digigitin anjing aja teh. Ada juga pakai cakar ayam. Oh, gitu. Iya, alhamdulillah masalah. Sebenarnya masalah saya malah rumahnya kan kecil. Ya. Terus di belakang kan belum di keramik. Dia nggak kencing sekarang. Nggak digigitin capung nggak? Digigit? Langsung digigit tikus palanya. Iya, akhirnya itu tikusnya dimati nama istrinya. Iya. Gimana? Jadi apa kayak kurang normal sebelah gitu. Direpek. Jadi nggak nyaman kata suaminya. Mik rusak nih. Bang Haji, tapi kan ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh nyanyi. Nggak cuma selawatan doang kan ya. Yang penting nyanyinya kalau bisa ada dakwahnya. Ya iyalah. Yang penting nyari senang. Bapak nyari senang Pak, jangan nyari duit. Udah kelihatan dari muka lama kayaknya. Nyari senang, biar nggak dapat duit tapi hati tetap senang. Itu yang cakep. Nyari senang dah zaman sekarang lah Teteh. Semua orang pada berebut nyari duit, bener? Udah nyari senang aja. Biar sehat, batuknya juga dikit sehat. Kalau batuknya kebanyakan pikiran Bapak, sebab yang namanya suami Teteh, dia diem aja, itu pikirannya yang kerja kemana-mana. Kelihatannya dia duduk, tapi pikirannya nggak duduk karena Teteh nungguinnya makanya rata-rata Pak yang mati duluan itu suami. Coba apa? Kenapa banyak janda? Karena yang mati duluan suaminya, benar? Kenapa dia mati duluan? Karena udah nggak sanggup, sering dimintain. Pak, iya Pak, kita ini mau dibunuh. Dah pinter emaknya ngaji, emaknya anaknya sekolah pinter, mondok pinter. Besok ada yang rajin baca kitab kuning jadi kiai. Rajin ngewirid, ngehikmah jadi lagi kiai. Sengahnya banyak, kadang-kadang minta cai,
Tamu, iya kan ada listrik ngejepret meureun. Datang kiai, nyembur. Ibu saya tuh kalau anak kecil nggak bisa tidur, jampenya mantap. Anak kecil nangis terus nggak bisa tidur, sembuh sama ibu saya. Sembuh. Basah. Oke, sembuh. Kebanyakan sampai 2 botol. Gimana mau tidur orang basah bajunya semua. Nah, keseleo juga katanya ya bisa diurut. Ya, kalau ibu saya pakai jampe doang. Dulu mah pertolongan pertama itu bukan dokter, pertolongan pertama itu dukun. Dukun yang punya jampe-jampe, makanya kalau punya jampe-jampe dirawatin teteh lumayan buat tambahan dapur. Ini sekarang sebotol air putih aja bisa pego. Kalau nganjung bisa 2,5. Iya teh, jampe bae, jampe. Gitu. Pada bong keraras. Abong waras. Ibu saya anak kecil jatuh patah kakinya. Diurut, alhamdulillah sehari itu bisa 10 orang teh. Sembuh semuanya. Yang hidup cuma 1. Yang lain patah ditarik kekencangan putus. Itu namanya nggak manjur. Kalau saya dulu juga diajarin. Ibu saya juga ngajarin saya kalau kelahiran ada doanya katanya. Belut putih, lindung putih, di lubang lojak, di locek leyor, pasang bumi, arek medal, proyek brojol. Entar baru nyusul tuh. Itu mah jampe beranak kali ya. Proyek brojol. Aduh. Susu lipat, susu kucing jendol 8. Banyak mama zaman dulu mah ya doanya. Sampai kucing jendol 8. Banyak orang tua dulu, makanya aman teteh kalau kita punya keahlian mengurut, pelajarin dulu nih anak kita rata-rata jago ngurut. Ya dukun beranak. Ya kalau memang orang mules, jangan ditungguin kelamaan baru mules doang. Takutnya ngising. Ada kan gitu teh, tapi kalau ada orang kan bayinya suka berontak gitu, ada kemari. Emas saya bisa tuh pas dipegang. Oh ini kiper gitu. Nendang bae bulan bola. Ternyata bener begitu lahir kiper. Keluar udah pakai kolor. Emang kalau boleh nanya orang hamil isinya apa kan? Ya isinya ya bayi lah. Bukan. Apa? Bukan. Orang hamil isinya apa? Bayi. Bukan. Apaan? Orang hamil isinya bulan. Coba bu berapa bayi? Mau kucing. Bu berapa bulan? Ini 7 bulan, 2 bulan lagi lahiran. Tuh berarti isinya bulan. Ya kan? Oh benar. Benar. Kalau orang hamil yang gede apanya? Kalau kamu perut kamu gede isinya apa? Isinya nasi Kuning siap. Itu kain. orang hamil yang gede apanya? Ya perut. Bukan. Dan di mana-mana orang hamil gede perut. Bukan. Ini nggak tahu. Orang hamil yang gede. Kalau gede kepalanya namanya cacat menurut. Orang hamil yang gede celana dalamnya. Sampai melar-melarnya. Itu mah pemajakan siap menurut. Pemajikan aing mah lu lihat di dia celana di dia. Di talian pakai tali rapia. Orang-orang apa yang nggak pernah pakai celana Bang Haji? Orang-orang apa yang nggak pernah pakai celana? Ya orang mandi. Oh pakai ada di kali pakai celana dalam ya Mbak ya? Takut ketahuan? Ya orang yang lagi berenang. Bukan. Orang renang pakai celana. Apaan? Orang-orang yang nggak pernah pakai celana orang lagi lahiran. Waktu lepis nggak mungkin. Pasti dibuka semua. Kalau nggak dibuka mah ganjal. Ada juga orang lahiran pakai legging. Akhirnya digunting sama dokternya. Baik. Tuh, mama pada ketawa alhamdulillah mudah-mudahan sholatnya jangan ditinggal besok pagi ya mak. Karena sholat makan wajib juga. Bang Haji, saya pengen nanya, boleh nggak sih nyuruh orang sholat? Ya boleh lah, boleh. Nyuruh orang sholat boleh? Boleh. Dosa Bang Haji. Dosa. Lah, orang lagi sholat, lagi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh nggak boleh. Lah kalau mau nyuruh mah anta udah assalamualaikum, baru bang beli rokok ke depan, baru boleh. Orang sholat jangan dipukul.
Iya. Udah, ibu, saya balik ke ceramah dia aja deh. Celana. Lah, dengar. Mohon maaf, saya pengen nanya sama Bang Haji. Nih, udah ngambil air wudhu, lagi mau jalan ke masjid, cek, ada tai ayam. Lagi jalan lagi, habis ngambil air wudhu, cek, ada duri, mau sholat. Tajeman mana duri sama tai ayam? Aku duri. Salah. Duri. Wah, tajeman tai ayam. Wah, coba, habis ngambil air wudhu kita jalan ke masjid, cek, duri. Cabut aja. Masuk mau sholat esah. Saking tajamnya tai ayam Bang Haji. Kita jalan, cek, apa nih? Ya, tai ayam. Apa digusur ya Allah, tai ayam. Kadang jalan kayak gini, tai ayam ember mana airnya? Kalau begitu, berarti tajeman duri. Ayo, Nyari dia. Lu aja yang ceramah atau gue parahin juga? Enggak, saya nggak ceramah saya. Lu lagi jalan nih. Lu lagi jalan, ada tai kebo di jalan. Berlempang, gua ada tai kebo. Lu diem di situ apa balik? Ada tai ayam. Ada tai kebo. Saya lagi jalan. Iya. Saya di situ apa pulang? Iya, lu diem di situ apa pulang? Pulang. Ngapain di situ? Pulang. Pulang. Ngambil piring. Ngambil piring. Tenang. Ya kalau saya pulang ambil piring, ya udah saya di situ aja. Serakah. Mau dimakan sendiri. Nggak ada menangnya saya kalau kayak gitu. Sekarang gini, Bang Haji lagi jalan, ada tai kebo, bagi gua tau nggak? Iya, makan aja sendiri. Buat apaan saya enak-enak tapi kebal. Ngaco. Ini pelawak dulu, Bu. Pelawak di Indosiar. Dulu menang dia, cuman teman-temannya udah pada mati semua. Yang nggak ngetop sih, begitu ngetop langsung bubar. Kalau saya kan Parto masih ada, Eko masih ada, ya kan? Eko juga hebat di DPR, ya kan? Keren-keren dia sama temannya begitu selesai menang langsung. Alhamdulillah teman saya juga di DPR. Aman. Di DPR. DPR mana? Di bawah pohon rindang. Jadi tukang cukur. Bang Haji, udah 1 jam karena besok Bang Haji juga sama saya harus berangkat ke Malaysia. Ada undangan dari kedutaan besar Malaysia, undangan masak di kanan di sana. Doain pulang perginya dikasih keselamatan. Kita nanti apa? Upin. Kayak kebot ah. Bu, kita doain adik-adik kita, anak-anak kita biar besok jadi anak-anak yang cerdas gitu. Kita merasa Ibu karena dulu kita kurang teratur hidup gue ya. Iya, bapak saya anaknya 13. Iya, emak saya anaknya 13. Makanya waktu meninggal 1 adik saya, ibu saya nggak nangis. Meninggal 2 nggak nangis. Kata bapak tenang, banyak sisanya. Yang ada aja urusin. Maaf, saya termasuk anak nomor 3. 2 kakak saya perempuan. Sebelum saya ada anak laki meninggal. Anaknya saya bapak saya tuh udah nggak ada, emak saya juga nggak ada, sampai sekarang nggak pulang-pulang. Artinya orang-orang tua dulu anaknya rata-rata banyak. Maaf, beda orang sekarang. Padahal udah punya duit, udah punya rumah, anak 2, mati 1 tinggal, mati lagi 1, mati. Kita bakal anak 10, ya Bu. Dimatiin hari itu aja nggak bisa. Makanya beruntung orang tua dulu anaknya banyak anak, banyak rezeki. Bener teh. Aku coba punya anak 10, 1 jadi presiden, 9 jadi menteri, kaya nggak? Tuh, jadi raja rongsok aja masih bisa kaya, bener. Iya ya, yang kakaknya rongsok, adiknya rongsok. Sampai di rumah udah nggak ada barang yang jelek karena dianggap bahaya teh. Anak banyak, coba anak 1 udah males tidur mulu. Punya anak 2 pinter, yang 1 di Jerman, 1 di Inggris, emak sakit gak pulang. Punya anak 3, yang 1 kaya, emak meninggal nggak sempet karena banyak kerjaan, banyak duitnya. Jadi jangan girang juga punya anak pinter semua. Punya anak pinter rata-rata nggak di rumah, bener. Makanya jangan pinter semua anak, kalau perlu sisain yang bego 1. Karena yang bego nggak kemana-mana.
sakit muriang ditungguin, ya kan? Sama si bego nih. Nah kalau yang pintar kan lagi kerja, lagi usaha, lagi bisnis. Coba yang bego aku kemana-mana. Ya kan, emaknya lagi kedinginan dipakein balsem, sampai kepanasan kemana-mana. Begitu emaknya kayak panas diambilin payung. Emaknya nggak marah karena si bego. Artinya, Bu, sebego-begonya anak kita tetap anak. Ada rahasia Allah yang kita nggak tahu. Makanya jangan paksa anak ditamparin jangan. Kan ada kita kadang-kadang ada orang yang punya kekurangan apa ya Bu ya. Itu tetap anak kita, ada rahasia di balik kekurangan dari itu. Ya, kita juga kan ini bukan orang-orang yang lebih. Ini kan orang-orang yang kurang kan. Terutama kurang duit baik. Dah, mudah-mudahan kita doain besok anak-anak kita jadi anak pintar, jadi kori, suaranya cakep, ngaji, jadi imam. Bener? Saya nggak pernah diajarin jadi artis, saya nggak pernah diajarin bagaimana jadi pelawak, enggak. Bagaimana saya ketemu Parto, enggak. Saya diajarinnya ngaji gitu. Makanya saya hafal Yasin itu bukan karena saya ngapalin Yasin, karena sering diajak tahlil. Bentar-bentar tahlil tuh, kadang emak tuh ada yang tahlil ikut bapak tuh. Kenapa sih mak? Emak nggak masak. Hafal. Emak saya mesen, nanti kalau ada pengajian jangan duduk di belakang, duduk di depan. Dekat kiai, deketin ustadz. Kenapa sih mak? Lembaga itu makanan banyak. Makanya saya nggak berani membidahkan tahlil. Coba nih adik-adik kita bisa mimpin tahlil aja nih, cakep. Ustazah bisa mimpin tahlil, cakep. Amplopnya beda, ya. Bener. Parselnya ada. Tuh. Makanya adik-adikku sayang ayu daripada main HP mulu, main game mulu, buang. Ini kan belajar semua yang ngaruhin mak iya. Manu eta kabinti bapak iya. Manu iya jeung eta tata jeung iya dihijikeun eta nu iya. Segitu juga aman. Besok kamu jadi ustazah latihan ceramah, hadirin hadirat, benerin kolor jangan melorot. Entar lama-lama cakep jadi ustazah beneran. Pegang YouTube tiap hari. Bikin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di lokasi pengajian. Lihat ibu-ibu saya tuh, ada tim qasidah, ada tim hadroh, ada tim sholawat, ada tim buntel. Acara belum kelar orang tiapin kantong plastik. Udah capek ibu? Masa Allah. Nggak udah capek belum? Masih terus? Ada batu nggak di situ? Coba latihan jumroh ke sini coba. Mak udah capek mak? Udah capek udah ngantuk kan? Mak masih kuat? Kan udah tua masih kuat? Ya Allah ngangkat lemari juga. Enggak, ini belum capek duduk lamaan? Masih seger? Aduh, matiin aja pencerahannya. Ini orang-orang yang sehat ini, saya malah lihat saudara saya begini. Girang, lihat kakak saya, teteh saya girang gitu, semangat gitu. Malam begini masih ketawa aja girang. Coba kalau mak di rumah aja, berapa lama ada yang di rumah berminggu nggak ngomong-ngomong sama suami. Boro-boro ketawa depan suami, nyengir aja malas. Ada kan begitu ketemu saya mulai keluar. Saya pikir saya doang yang PA. Nah, makanya teteh pengen punya anak bisa ngaji, emaknya harus tuh ya. Pengen punya anak rajin ke masjid, kasih tahu bapaknya mesti rajin ke masjid. Nanti kumpulnya kita udah tua berasanya tuh. Walaupun jadi pelawak nggak apa-apa, udah bisa ngaji mah aman ya. Sekarang saya pelawak nggak ada yang berani naik ceramah saya sendiri, kan otomatis saya nggak ada saingan kan. Kalau nggak ada saingan berarti permintaan banyak kan. Kalau permintaan banyak otomatis harga makin naik kan. Iya. Adik-adik saya pengen besok tuh ya, kamu latihan jadi kori. Sampai tetangga nanya, uaknya kondangan deh.
Tunggu poe ngaji uang-uang. Tiap hari ya. Jadi baju percaya. Nggak apa latihan terus. Ntar ada gedenya baru cakep. Jadi jangan HP lagi. Boleh lihat HP tapi lihat yang memacu. Kepentingan belajar ya kita kuning gua. Asli dorobanya 1000 doroban bahwa 2000 mazhab sama dorobun terus gitu. Tiap hari ngaji ya ikhlas ntar udah gede cakep jadi guru ngaji buka musola kecil punya suami ustad juga kalau punya suami yang ustad setiap guru bawa besek bawa berkat aja ya kan jadi kamu gak usah beli buah karena suami kamu nanti pulang bawa parcel kamu tinggal nyiapin meja pagi-pagi dagang buah jadi enak gitu ya jangan nyari suami nanti dapatnya di jalanan jangan kalau di jalanan nggak jelas berarti dia nggak ada rumahnya kalau jalanan dulu ya ini teh yang hebat nih ya syukurin teh terima apa adanya biarin punya suami hitam nggak apa-apa biarin punya suami nggak tinggi nggak apa-apa ya teh laki-laki mah begitu mudanya doang gagah tua mah namanya sisa kadang-kadang gak masih muda pandangan hidup dipandang-pandang hidup udah mulai tua nggak dipegang-pegang harus hidup akhirnya dipandang nggak hidup dipegang hidup masih muda nah kalau udah tua dipandang kagak hidup dipegang nggak hidup karena emang udah sisa hidup jadi mesti kona'ah terima apa adanya ya teh udah yang ada aja urusin ya teh nggak usah umur 40 mas pengen beranak aja capek udah nggak susah udah ada susah jahitnya itu perlu diobras mudah-mudahan adik kita bisa jadi anak yang soleh amin ya barang-barang ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'un ucapan yang paling disukai Allah cuma 4 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar barang-barang mudah-mudahan yang pengen umroh Allah kasih rezeki berangkat umroh ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, udah malam saya mau ngomong lagi sama Sob Ibul Bais mau diajak bisnis saya mau jadi anggota hansip kali ya, doain biar lancar usahanya amin kita kumpul begini barokah masya Allah cakep bener dan malam hari ini malam Senin ya bu ya besok kita udah malam Selasa habis malam Selasa malam ketemu lagi rebo lagi Senin lagi ya teh ya, jangan nungguin hari tuh capek itu baik bener ya mudah-mudahan kita biar pusing apapun tetap Allah kasih banyak duit yuk barang-barang kita hari ini mudah-mudahan yang punya harapan yang punya cita-cita yang punya doa Allah kabul amin mak saya biar sehat terus teteh saya biar kuat tabah hadapin suami biar kuat teteh kalau kurang kuat masya Allah jadi kalau suami romane gagah teteh juga jangan kalah ingat pesan saya kembalikan ke tempat asalnya ya teh ya nah yuk mudah-mudahan Allah ridha astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir dosa kita udah gak ada yang kecil teteh kita udah gede berarti dosa kita juga gede la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar nggak ada dosa kecil kalau kita terus-terusan nggak ada dosa gede kalau kita hajar sama istighfar habis-habisan ya mudah-mudahan sakit apapun, sesulit apapun kita masih bisa istighfar karena itu modal kita pulang benar ya teh jadi jangan pusing-pusing tetehku, kakakku semuanya emakku, nenekku juga jangan pusing-pusing mak ya kalau ingat saya begini aja ya pagi-pagi olahraga ya kalau mau ke kamar mandi jangan langsung melek mata langsung ke kamar mandi diam dulu, duduk dulu ya mak karena banyak orang kepleset di kamar itu bukan karena kamar mandinya licin emang mata masih nguyung mata masih merem belum duduk langsung lompat aja pengen kencing ya jadi ditahan dulu dikit ya sumpel aja dulu pakai jadi jangan buru-buru ya mak makan juga biar kata sedikit harus makan karena perut kosong sarang penyakit perut kosong sarang
penyakit. Jadi jangan nungguin cucu, jangan nungguin suami pengen makan. Udah, emang suami juga ditungguin lama. Takutnya yang ditungguin udah makan di warung, kita yang nungguin belum makan. Bahasanya aku cinta, kentut, jangan. Udah nyeksa diri, benar. Suami mau udah makan, kita masih nungguin aja. Pukul makan jam 12 sampai jam 3 kita belum makan. Aku cinta sama suami aku pengen nungguin, pengen makan bersama. Kentut, udah makan aja. Makan aja ya teh ya. Jangan somen. Aku cinta kamu, kentut. Buka mobil kalau nggak megang duit mah tetap nyesek. Ya karena kita hidup bukan hanya pakai cinta, tapi nutupin kebutuhan pakai duit. Yang keras pakai. Mudah-mudahan yang teriak keras besok jadi orang kaya. Amin. Anak-anaknya ngasih duit banyak buat emaknya. Amin. Artinya semangat karena emang kita tahu bahwa manusia berharga di dunia kalau megang. Suami juga berharga di depan istri kalau banyak. Bapak juga berharga di depan anak-anak kalau sering ngasih. Berarti malam ini dan seterusnya kita butuh. Biridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli du'a nabina wa ummina al-istazina wa ila man ajazali wa syaikhi wa syaikhihi wa ila arwahi jami' ahli al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil barri wal bahri khususan summa ila hadrati abina. Kita sebut bapak kita, nggak ada bapak kita, nggak ada kita, nggak ada emak kita, nggak ada kita, ya bu. Sebut emak kita malam hari ini, kita sebut bapak kita yang udah nggak ada, emak kita yang udah nggak ada kita sebut, yang ada kita sebut biar Allah kasih sehat panjang umur. Kalau lagi sakit biar Allah angkat penyakitnya. Kita doain orang-orang tua kita. Ibu, siapa orang yang menghormati emak bapaknya nanti bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Kalau kita sering kirimin doa buat orang tua kita, nanti kita punya anak cucu bakal doain kita juga. Jadi hidup muter di situ-situ aja, gak bakal jauh-jauh. Kalau kemarin kita galak sama orang tua kita, sekarang berasa anak kita kalau ngedadak jadi galak sama kita. Kalau kemarin kita nanya tanah kita sama orang tua mana bagian kita, sekarang anak kita udah paham ngatain kita, mama udah gak punya tanah. Jadi hidup muter di situ-situ aja, ya. Yuk kita bersihin, mudah-mudahan anak-anak kita biar kita nggak kaya, besok anak-anak kita kaya. Walaupun kita nggak jadi ustazah orang pintar, tapi besok anak-anak kita jadi ustazah orang-orang pintar. Cucu emak jadi orang yang pintar, cucu emak jadi orang kaya. Dia ngaji juga, ya dagang seragam juga. Artinya ngaji bisa, usahanya juga jalan. Yuk. Wafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Kita minta barakahnya wa bi'ulumihim wa bibarakatihim wa bisyafaatihim wa bikaromatihim wa bidu'aihim wa bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya langsung ada. Langsung doanya. Bu, saya baca doa ya, Bu ya. Kalau kira-kira malas lihat muka saya, Ibu nunduk aja ya, Bu. Takutnya bagi doa boleh. Jangan liatin muka saya ya, Bu ya. Ibu melek atau saya udah nggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah yang mana yang wa'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma
warzuqna al-qana'ah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jama'ah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyi sahibis syafa'ah. Allahumma ij'al auladana 'aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiya. Allahumma ij'al auladana 'aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiya. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata 'alaina ya Allah. Wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'nahum darajat wa dha'iflahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilna jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ngantuk ya. Ya kakakku makasih ya, emakku, kakakku makasih, kakak akang saya makasih hampura. Kalau kurang pas ikhlasin aja. Wabil khusus Sohibul Bait